Oke, bagus. Yang belakang ikuti yang depan. Tuh, masih semangat tuh, masih dulu. Tenang aja. Kok dibuka diri. Oleh gue ya Pak ya, aku kayak Gue sih. harus subscribe. Oke. Gitu. Nong di depannya lah, ujung aja. Oke, yuk. Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Selamat datang kembali di Oma Bal-Balan bersama saya Miftahul Fahamsa. Sore ini saya bertemu dengan Jeffrey Dwi Hadi di lapangan Jati Sidoarjo. Jeffrey ini lama main di Persik Kediri sama Delta Sidoarjo. Selamat sore, Jeff. Selamat sore, Mas Ibtullah. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Ojo kaku-kaku. Iya. Santai. Suwi gak tahu diwawancara ini, Mas. Udah lama, Mas. Ya. Ini kalau ngomong soal Jeffrey Dwi Hadi ini, ada satu momen yang rasanya sulit untuk saya lupakan ini. Waktu pertandingan PON 2004 di 2004 di Palembang. Palembang. Kalau nggak salah Jawa Timur lawan Papua waktu itu. Lawan Papua. Iya. Ya. Lah itu finalnya kan juara ya, juga lawan Papua. Tapi Betul. pertandingan sebelumnya lawan Papua itu Jeffrey itu waktu pertandingan tidak fokus ke pertandingan, fokus ke rumput. Cari cincin. Itu cincin apa yang dicari? Cincin tunangan, Mas. Ya, cincin perkawinan di situ. Nah, Jadi pas pertandingan jatuh. pertandingan jatuh. Nah, di situ Bu, cincin itu punya kenangan, Mas. Bukan kenangan betulnya ya. Suatu situasi gimana yang namanya cincin perkawinan itu kita tuh didukung bukan didukung namanya apa namanya? Ini ini pengikat. Pengikat ya, pengikat ya, ada suatu memori yang sakral sekali, Mas. Namanya juga perkawinan, kalau bisa satu kali seumur hidup. Nah, itu kalau sepak bola setiap hari kita bisa ketemu lagi di lapangan. Tapi yang namanya perkawinan kalau bisa satu kali seumur hidup, menurut saya pribadi seperti itu. Kenapa saya tidak fokus di pertandingan itu, saya lebih mementingkan cari cincin itu, Mas. Nah. Makanya ya pertandingan itu nunduk aja sampai punya kisah. Kita punya manajer namanya Pak Haruna Sumito sampai marah-marah sama saya. Ketua Umum Pak Dima Mabrur juga marah-marah sama saya, termasuk pelatih Pak Abah Mustaqim marah-marah sama saya, suruh fokus untuk menangkan pertandingan. Tapi menurut saya pribadi, kalau kemenangan bisa kita raih di mana saja, kapan saja. Tapi kalau perkawinan nggak bisa, Mas, cuma satu kali. Itu Tapi punya cincinnya akhirnya ketemu nggak? ketemu. Saya punya teman dari Ambon namanya Rahal Tuala Samoni, dia yang menemukan cincin itu. Sambil bergurau dia simpen, dia sambil ketawa lihat saya. Ternyata dia mempermainkan saya waktu itu. Saya marah sama dia. Ini kenangan salah satu momen yang sulit dilupakan bagi saya, cerita Betul. soal itu, bahwa Jeffrey waktu itu pertandingan 8 besar ya? 8 besar lawan Papua waktu itu. Sebelum akhirnya di final Ketemu lagi Papua. kita sama Papua lagi. Di situ sebetulnya final itu idealnya main di Stadion Jakabaring. Ya. Tapi karena ada suatu hal di situ, ada penutupan PON, Stadion Jakabaring tidak bisa dipakai, kita pakai lapangan Stadion Pertamina. Di situ fasilitas untuk masalah penerangan nggak bisa, Mas. Akhirnya ada suatu kesepakatan antara manajer Pak John Banua sama kita punya manajer Pak Masud, waktu itu menjabat Wali Kota Kediri. Kita bikin kesepakatan juara bersama. Seperti itu. Itu ya. Nah, ini putar balik jauh ke belakang ini. Betul. Jeffrey Dwi Hadi ini kan anak Blitar ya. Betul Nah, sekali. tapi memulai perjalanannya di Persebaya Junior. Betul. Nah, itu gimana? Waktu itu ada orang Blitar yang merekomendasi untuk masuk Persebaya, atau ada
orang dari Persebaya yang memantau ke Blitar terus dibawa ke Surabaya? Atau gimana ya? Kalau perjalanan karir ke Surabaya, saya memang datang sendiri, Mas. Waktu itu saya cari klub, sebetulnya yang saya cari itu klub itu IM, Indonesia Muda, karena menurut saya namanya Indonesia Muda itu identik dengan tengah kota seperti itu. Ternyata saya datang ke Stadion 10 November, di situ bukan IM yang saya temui tapi Putra Gelora. Nah, di situ saya melamar, ibaratnya seleksi lah. Kalau bicaranya sepak bola itu seleksi di sana. Ternyata ada pelatih suka sama gaya bermain saya direkrut di situ. Setahun saya ikut kompetisi internal di sana, langsung saya ditawarin masuk Persebaya senior langsung. Enggak ke junior? Belum. Oh ya, junior dulu U21, setelah itu saya naik ke senior, tapi berjalannya waktu cuma 3 bulan. Pemain-pemain timnas macam Uston Nawawi, Erik Irianto datang semua, Aji Santoso semua datang. Akhirnya pemain-pemain yang muda-muda ini dikembalikan lagi di klub internalnya. Nah, di situ saya bertemu sama manajer dari Gelora Dewata, Pak Haji Meslan, saya dibawa ke Bali. Nah, seperti itu. Jadi waktu dari Putra Gelora ke Persebaya Junior dulu, angkatannya ini ya? Budi Sudarsono, Matalil, pelatih Persela sekarang ini Didi, ya. Suroso, ya? Suroso, betul. Indra Pras. Ya, seperti itu. Akhirnya karena tergusur di Persebaya Senior, iya, persaingan ke Gelora Dewata. Dewata, itu tahun 99 kan? 99 waktu itu. Jadi karir profesional pertama ada di Gelora Dewata. Umur 17 tahun. 17 tahun. Istimewa, masih 17 tahun terus ikut kompetisi liga ini. Ini kan perjalanan Gelora Dewata akhirnya pindah ke Sidoarjo ya 2001, jadi GBD, terus jadi Deltras dan Jeffrey ada di skuad itu terus ini. Betul. Apa yang membuat bertahan di sebenarnya timnya sama, cuma namanya berubah tapi selalu ada di situ? Yang pertama yang jelas suasana, Mas. Suasana tim ini saya tidak mau yang namanya orangnya itu, saya tipenya itu kerasanan. Setiap saya membela satu tim pasti lebih dari 1 tahun. Mungkin seperti itu, mungkin saya sering. Nah, yang kedua masalah ya namanya profesional, Mas, pasti cocok sama harganya, finansialnya. Seperti itu. Nah, dari Deltras ya, iya. Dari Deltras terus akhirnya PON 2004 itu juara. Dari PON itu dibawa ke Persik Kediri. Ya. Karena di sana ada Pak Maskut itu ya. Betul. Ada manajernya Pak Maskut manajer sama Haruna. Bukan. Manajernya ya sama Pak Haruna. Di situ ada asisten manajer kalau nggak salah itu Pak Iwan Budianto kalau nggak salah. Dia menawarkan saya ke Persik Kediri. Saya akhirnya berlabuh ke Kediri. Kata kebanggaan orang Kediri itu, Persik Kediri. Lebih dekat ke kota asal ya. Betul, ke kota kelahiran. Kota kelahiran. Nah, di Persik Kediri itu kan sebenarnya persaingan lini tengah sangat ketat ya. Betul. Karena ada Danilo Fernando, Ebi Sukure, Kapten Haryanto, Berta Yuwana, Jeffrey Dwihadi, Suswanto. Nah, apa yang dilakukan Jeffrey hingga akhirnya bisa masuk dalam skuad utama, dalam 11 pemain utama itu? Pertama-tama saya itu masuk di skuad Persik Kediri itu sangat bangga sekali, Mas. Motivasi saya tinggi sekali di sana karena apa? Tim Kota Kediri ini pernah menjadi juara Liga Indonesia tahun 2003. Yeah. Nah, begitu saya masuk, saya punya motivasi lebih dari pemain-pemain, dari karir saya yang sebelum di klub sebelumnya. Saya harus jadi pemain, minimal saya jadi pemain tim nasional. Nah, di situ mungkin perjalanan saya lewat Persik Kediri ini bisa nanti saya apa yang saya cita-citakan sejak kecil mungkin saya bisa tercapai di situ, Mas. Nah, yang saya lakukan, saya berlatih sangat keras sekali. Mungkin saya tidak hanya berharap dari program dari pelatih saja, saya ada latihan ekstra sendiri. Karena apa? Saya tahu diri bahwa di lini tengah Persik Kediri ini dihuni pemain-pemain
waktu itu memang pemain nomor 1 di Indonesia. Kalau saya cuma hanya tidur makan aja, saya tidak mungkin bisa tercapai apa yang saya inginkan. Nah, di situ saya tahu diri, saya perlu kerja ekstra di situ. Jadi nambah latihan sendiri. Gitu. Akhirnya jadi pilihan 11 pemain di betul, Persik Kediri dan betul. juara ya di musim Alhamdulillah 2006. 2006 juara gitu. Kebetulan saya ini ikut liputan di Solo. Solo. Ikut rombongan bisnya waktu dari Solo ke Kediri yang ini pialanya jatuh di mantingan di Ngawi dan patah atasnya. Betul, atas. Nah, waktu di Persik Kediri akhirnya juga masuk tim nasional ya. Ya. Ikut seleksi apa? Piala Asia. Piala Asia ya. Waktu itu. Piala Asia 2007. 2007. Nah, cuma ini ada hal yang unik ini. Gimana? Iya. Waktu di tim nasional itu yang pernah saya baca. Betul. Waktu TC di Sulawesi Selatan itu Jeffrey dan kawan-kawan dari Persik itu kabur. Iya. Gimana ceritanya itu? Cerita punya cerita, emang itu agak sedikit lucu, Mas. Apa yang kita inginkan, apa yang dicita-citakan pemain di negeri ini, kan pengen jadi pemain timnas. Ternyata setelah kita bermain di timnas, dengan TC yang sangat panjang di Sulawesi, kita main di Bone, main di Parepare, dan terakhir kita di Makassar, hampir sampai durasinya itu sampai 1 bulan. Nah, namanya juga saya Mas Haryanto, Wahyudi, yang kita masuk seleksi itu pemain Kediri ada sekitar 5-6 orang. Itu kan statusnya nggak bujang, Mas. Nah, gitu. Kalau namanya pemain sepak bola, kalau lama-lama meninggalkan keluarga itu juga ada rasa rindu atau kangen pasti, Mas. Nah, di situ mungkin karena porsi latihan mungkin berat sekali. Itu kita berlima itu punya gagasan gimana kalau kita pulang tanpa izin gitu. Tapi sebetulnya itu dari Mas Haryantonya sendiri tidak mengizinkan karena nanti pasti ada risikonya itu sangat-sangat berat sekali. Nanti kita pasti ada kompensasi nanti pastinya. Yang jelas itu mungkin kita nggak bisa main di kompetisi atau gimana. Sebetulnya kita sudah tahu, tapi namanya pemain sepak bola itu kan identik dengan kenakalan ya. Nekat aja, nanti pulang akhirnya 5 orang itu kita nekat. Tapi setelah sampai di rumah, nggak sampai 2 jam ada satu petinggi di kepengurusan PSSI, kita ditelepon, kalau kamu nggak kembali lagi TC ke timnas, kita ada skorsing sanksi 6 bulan nggak boleh main di Liga Indonesia. Nah, kita berlima akhirnya bikin kesepakatan, kita berangkat ke Bandung. Waktu itu dipindah dari Makassar ke Bandung. Nah, kita langsung terbang ke Bandung, kita gabung sama rombongan timnas itu. Sampai rumah baru 2 jam aja? 2 jam aja kita. Akhirnya ke tim nasional dan terus berlanjut akhirnya ya? Ya, di sana namanya seleksi berjalan. Di timnas itu seleksi berjalan. Ada rencana mau TC ke Inggris sebetulnya selama 6 bulan, tapi banyak pemain senior timnas ini tidak mengamini sama program pelatih. Akhirnya dari pengurus PSSI dipindahkan ke Guangzhou di Cina selama 1 bulan kurang lebih. Dan itu Jeffrey sempat main ya, tidak hanya sekedar ikut seleksi aja tapi juga main. Alhamdulillah selama seleksi itu mungkin penilaian dari pelatih ada sedikit respon positif lah, ibaratnya mungkin saya dapat posisi di situ. Nah, setelah itu kita mengikuti turnamen di Vietnam, kalau nggak salah turnamen BV Cup apa gitu. Nah, itu timnas itu tidak mendapatkan hasil maksimal di situ. Nah, setelah itu pulang ke Jakarta, baru ada perombakan pelatih sekalian pemain-pemainnya juga, termasuk saya kena ibaratnya pencoretan namanya, Mas. Tapi akhirnya kembali ke Persik dan perjalanan di Persik sangat panjang. Panjang sekali sampai 2014 saya di Persik Kediri. 2007 sampai ke 2014 ini nggak cukup, nggak pendek, Mas, juga 7 tahun itu berkarir di Kediri juga termasuk kerasan ibaratnya seperti itu. Apa yang membuat betah di Kediri juga? Mungkin tahunya mungkin. Di
Persik itu juga ada momen yang lucu, sedih, tapi juga ya apa ya, tahun musim 2014 kan. Betul. Itu sempat terjadi tunggakan gaji dan motornya hilang di mes sih. Betul sekali. Mungkin di ujung karir saya, mungkin waktu itu saya sudah sekitar usia 35, 36 mungkin ya. Di situ menurut saya pribadi sebagai pemain sepak bola profesional itu tahun yang sangat tidak bagus buat saya. Di situ saya ada problem sama supporter, banyak sama tim, dan yang nggak mengenakan lagi sepeda motor saya juga ya hilang mas. Itu Dari Persik akhirnya sempat main di Persida Sidoarjo ya sebelum. Gini, saya pulang dari Kediri ke Sidoarjo, bukan Persida juga bukan Deltras, itu gabungan mas, namanya Sidoarjo United. Oh iya, Sidoarjo United. Sidoarjo United ada kesepakatan antara pengurus Persida sama pengurus Deltras jadikan satu. Nah, kita bermain di ILC ya. Kalau levelnya sekarang Liga 2 lah, Liga 2 levelnya. Nah, saya di situ, saya bermain di situ. Dan setelah itu di saya ISCB kan? ISCB betul. Nah, setelah itu saya mengakhiri karir saya bahwa saya sudah nggak bisa bersaing lagi sama yang muda-muda, saya mengakui seperti itu. Dan motivasi saya untuk bermain sepak bola juga sudah berkurang. Dan akhirnya tetap di Sidoarjo. Pilihan anak Blitar, istrinya kan nggak salah Sleman ya, tapi menetapnya di Sidoarjo nih. Apa karena dulu memang karena waktu Deltras di sini tuh? Iya, awal karir saya profesional kan ada di Bali, tapi saya mendapatkan segalanya ada di kota Sidoarjo ini mas. Mulai dari saya diakui jadi seorang pemain, itu masyarakat Sidoarjo mengakui saya, sampai saya punya pendamping itu juga orang Sidoarjo, tapi dia punya namanya nenek kakek itu ada di Sleman gitu. Dan tinggal di Sidoarjo, aktivitasnya sekarang ada di Sidoarjo ya? Apa sekarang yang dilakukan ini? Untuk sekarang mungkin Mas Miftah juga tahu sendiri, saya tetap berkecimpung nggak jauh dari lapangan, cuma sekarang saya berbeda status ya, dari pemain ke pelatih ya. Mungkin sekarang saya belajar dari pelatih-pelatih senior macam Bang Nus, Pak Asari, Pak Amir. Saya sekarang belajar di Liga 3. Sama ngelatih SSB? Sama ngelatih SSB, saya punya rekan di Sepandi ini namanya Mas Jainuri. Mungkin kalau pecinta sepak bola di Sidoarjo dan sekitarnya sudah tahu semua, Mas Jainuri. Ini siap-siap. Menarik nih obrolan bareng Jeffrey Dwi Hadi. Mungkin bisa mengobati rasa rindunya supporter Persik Kediri, karena kan salah satu skuad juara musim 2006 bersama Persik. Itu dulu kawan-kawan obrolan kali ini. Nanti kita bertemu dalam obrolan lainnya bersama pemain dan mantan pemain sepak bola yang lain. Terima kasih Jeffrey atas waktunya. Selamat sore.